Pemirsa, orang dengan riwayat gangguan jiwa atau ODGJ rentan menjadi pelaku kekerasan. Kurangnya dukungan penanganan medis dari pihak keluarga dan lingkungan bisa munculkan resiko tindakan bahaya yang berujung petaka. Penyerangan seorang petani di Desa Tragih, Sampang, Jawa Timur ini menambah rentetan kasus kekerasan oleh orang yang memiliki riwayat gangguan jiwa. Ya, pria lanjut usia itu tewas dengan luka di bagian dada setelah diserang dengan tombak bambu oleh pria berumur 50 tahun di area persawahan. Belum jelas apa motifnya lantaran pria yang merupakan tetangga korban tiba-tiba menyerang. Terduga pelaku penyerangan yang kesehariannya itu juga kerap bertani diduga mengalami gangguan jiwa. Pemeriksaan polisi menguatkan fakta tersebut sebab pelaku kerap berikan jawaban yang berubah-ubah. Penyidik dengan waktu dekat akan berkoordinasi dengan keluarganya, akan memeriksakan terduga pelaku ke rumah sakit jiwa sehingga nanti bisa ditentukan arah dia tersangka atau tidak, itu nanti keterangan dari ke rumah sakit jiwa. Lain di Sampang, lain pula di Garut, Jawa Barat. Seorang pria berumur 27 tahun ditangkap polisi di kediamannya di Kampung Karikil, Desa Sukatani, Garut, Jawa Barat. Ia ditangkap setelah menganiaya adik kandungnya, seorang remaja perempuan. Menurut kesaksian, sebelum didapati terluka parah di bagian perut, korban yang baru berumur 15 tahun sempat berteriak meminta pertolongan. Namun nyawa korban tak tertolong dalam perjalanan menuju rumah sakit. Dari penyelidikan sementara, kakak korban diduga memiliki riwayat pengobatan kejiwaan hingga saat ini. Meski begitu, pemeriksaan kejiwaan secara mendalam tetap dilakukan polisi dengan melibatkan dokter spesialis kejiwaan. Ada kendala, untuk saat ini memang kita melakukan pemeriksaan itu terhadap pelaku, diduga pelaku ini tidak nyambung. Kadang-kadang yang ditanyakan A jawabannya B dan ya banyak enggak nyambungnya. Jadi masih ngelantur, makanya kita belum bisa menyimpulkan motifnya apa. Ya, menurut ahli, seseorang yang memiliki riwayat gangguan jiwa bisa saja tiba-tiba bertindak keji sebagai respons pertahanan diri. Ia sulit mengendalikan diri karena tengah melewati kelainan jiwa akut akibat pengobatan yang salah ataupun tak tuntas. Pada pasien ODGJ ini mengalami gangguan keseimbangan kimia di otak. Kondisi-kondisi ini bisa dicetuskan atau disebabkan karena misalnya tidak patuh terhadap pengobatan atau tidak diobatin dengan baik, atau mungkin ada penyakit-penyakit penyerta. Misalnya ada riwayat penggunaan alkohol atau ada riwayat penggunaan narkoba. Stigma negatif masih menjadi kendala yang membuat pihak keluarga kerap menganggap remeh pengobatan orang yang mengalami gangguan jiwa. Pasien didorong selalu disupport untuk menjalani pengobatan yang rutin. Nah, keluarga ini punya peran penting, terutama mengawasi minum obat. Dan misalnya ketika setelah minum obat itu pasiennya sudah stabil, jangan langsung dihentikan. Tetap dilanjutkan pengobatannya sambil berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Orang yang menunjukkan gejala gangguan jiwa membutuhkan pertolongan profesional dan dukungan penuh keluarga, bukan dibiarkan sendiri dengan stigma negatif yang melekat. Mereka bisa disembuhkan dengan penanganan yang tepat, sehingga resiko kekerasan pun bisa ditekan. Tim MTech Media melaporkan.